melepaskan bukan perihal tentang melupakan, tetapi kedua kalimat tanpa terikat dan mengikat. Melepaskan bukan berarti harus melupakan. Ya. Tapi by the way, Bante bahasa ibunya apa ya? Jawa. Medan. Oh, Jawa. Saya dari Jawa Tengah. Oh, oke. Saya biharanya tetangga kampung sama Bante Sadawiro. Oke. Daerahnya apa Bante daerahnya? Daerah Pati. Oh, Pati. Ya, dari tadi kita ngomong ke sana ke sini ternyata orang Pati. Di sini banyak orang Pati soalnya Bante. Ya, saya tahu itu di sana. Oke. Bante, kita lanjut pertanyaan berikut ya Bante ya. Yuk. Ini dari Andreas Pencaksono. Nama budaya Bante, ini Andreas dari Jakarta Selatan. Pas, kita harus pakai bahasa gue lo nih kayaknya nih. Tapi dia pakai saya Bante. Lo mau tanya apa ini? Saya mau bertanya, bagaimana mempraktekkan UPK atau keseimbangan batin saat menghadapi intoleransi Bante? Pertama dan utama adalah bagaimana memaklumi yang namanya orang. Kalau kita langsung ke diri kita, saya harus apa, saya harus ini, harus seimbang, itu sulit. Tetapi lihat objeknya juga. Oh, dia karena ketidaktahuan, maka seperti itu. Orang ini ketidaktahuan. Maka kesalahan yang sering kita lakukan adalah ketika orang melakukan kesalahan, kita benci sama orangnya. Kita justru nggak akan menyelesaikan. Gitu. Tapi yang kita setuju bahwa kesalahannya itu sesuatu kesalahan, tapi bukan ke orangnya. Maka kadang kala maklum, kita belajar seperti anak-anak kecil yang bandel. Awal-awal mungkin kita cengkel, tapi terakhir, oh dia memang begitu. Sama dulu di Medan, waktu pertama pengalaman saya, waktu pertama saya mungkin ada metode sharing di kafe dan lain sebagainya, sering umat-umat protes itu Bante tidak punya kok sering ke kafe lain sebagainya. Nah dulu menjadi satu perbincangan, tapi karena banyak orang yang sudah tahu dan banyak orang yang ikut juga, terakhir ketika ada orang bilang, oh Bante itu sering kafe, oh Bante diraya, oh iya memang itu memang Bante seperti itu gitu. Jadinya orang sudah nggak benci lagi, tapi oh iya memang seperti itu gitu. Kadangkala bukan untuk membenarkan atau apa, tapi tidak ada intoleransi dan lain sebagainya biar kita seimbang. Ya memang dia belum tahu, dia tidak mengerti, belum mengerti. Bahkan karma aja bisa toleransi. Karma kan orang berbuat jahat kan nggak semua harus hukum karmanya sama. Dia tahu nggak kalau berbuat jahat. Kalau dia ada niat, dia melakukan sendiri, baru kejahatan. Sama, dia intoleransi karena dia nggak tahu. Maka kita harus kasihan sama mereka justru. Nah, ketika kita punya pandangan atau pemikiran seperti ini, maka kita ya biasa saja. Ya memang begitu adanya. Sama, saya sering bilang, saya bergerak di bidang toleransi, tidak mungkin sampai kapanpun orang itu damai semua. Intoleransi akan tetap ada sampai bahkan mungkin bumi ini berulang kembali, tetap ada. Tetapi saya berusaha menjaga orang-orang yang di sekitar saya. Sama, kita menjaga badan jasmani ini, mau minum vitamin apapun akan mampu. Tetapi ketika kita tahu badan jasmani ini masih dirawat, ya rawat. Jangan karena belajar dhamma, sosokan, oh semua kan anicca Bante, tidak perlu hal, enggak gitu juga. Semua kan bukan milikku, tapi tubuh ini masih kita pakai, gitu ya. Istilahnya gitu. Mungkin itu, jadi lebih kepada memaklumi, memahami bahwa mereka belum tahu, mereka tidak tahu. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, dulu orang di bandara panggil buta, panggil Tom Johnson, karena mereka belum tahu harus panggil apa. Nah sekarang ketika tahu, mereka panggil, oh Bante, tahu. Sama orang ketika nanti tahu sebenarnya seperti apa, maka berbeda. Sama kembali lagi ke yang materi saya, program saya COVID toleransi, itu dari biasa kita buat di kafe, pembicaranya lintas agama 5 pembicara biasa selalu, itu sama duduk di kafe biasa sambil ngopi, itu justru malah langsung dari tanya jawab.
Jadi audiens semua tanya kepada pemuka agama yang enggak agamanya, yang kalian enggak suka. Jadi tanya langsung kepada pemuka agama. Dan ternyata hampir 99% yang mereka tanyakan adalah kesalahpahaman dan tidak benar yang mereka selama ini ketahui. Maka mereka jadinya benci, nggak suka. Misalnya kalau yang ke Buddha, udah semua angkat tangan, Bante, Buddha itu umat Buddha menyembah berhala ya, karena di ajaran mereka dan mereka mendengar selalu seperti itu. Nah, ketika kita jelaskan yang sebenarnya seperti ternyata seperti itu, maka berkuranglah perkataan seperti itu. Sekarang kan berkurang perkataan seperti itu di anak muda, karena tahu ternyata hanya simbol penghormatan, di semua agama ada, lain sebagainya. Karena mereka diajarkan seperti itu gitu. Sama misalnya kita ke umat Buddha tanya ke Islam, orang kok jadi teroris seperti apa? Tanya langsung sama Pak Ustadz gitu. Nah itu langsung tanya, ketika ditanya ternyata nggak seperti itu konsepnya. Konsepnya tidak seperti itu, dan praktek di masyarakatnya orang mati syahid itu tidak seperti itu gitu loh. Nah, ketika seperti itu, jadi kita nggak membenci umat Islam. Nah, nggak takut, gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu kesalahpahaman yang tidak pernah kita jelaskan. Maka di awal saya di media sosial, bahkan di podcast di waktu itu sama Om Deddy, saya menjelaskan sesuatu hal yang paling mendasar di kalangan masyarakat yang bukan non-Buddhis, menjelaskan kepada mereka. Itu adalah untuk membantu mereka supaya tidak berkepanjangan salah paham dan membencinya terhadap orang lain, terkhusus ke Buddhis. Maka kalau umat Buddha yang nonton itu materi kaleng-kaleng gitu, materi yang paling mendasar. Tapi bagi orang lain itu materi yang sangat berarti gitu. Bagi kita lah misalnya belajar ke tempat lain, kita sendiri umat Buddha sebenarnya ada tidak setuju, ada membenci agama-agama lain karena kita nggak tahu. Tapi setelah kita tahu, itu akan berkurang. Sama tadi di kawasan intoleransi, salah satunya adalah kita memaklumi dan memahami bahwa memang dia nggak tahu. Itu untuk ke dalam diri kita supaya tidak tersimpan benci atau dendam, biar kita bisa seimbang di masyarakat itu sendiri. Dan kita kadang-kala juga harus tahu diri dan sadar diri sedang di mana sama siapa. Karena di Indonesia kadang kala kita merasa minoritas dan lain sebagainya, karena mayoritas minoritas itu nggak ada. Kita bisa menjadi mayoritas di tempat tertentu, bahkan di negara tertentu. Maka ketika kita menjadi mayoritas, kita juga harus jaga perilaku kita supaya tidak berdampak penderitaan sama umat kita di tempat lain yang minoritas. Itu yang sering saya bahas sama Habib, karena umat muslim itu tidak di semua tempat mayoritas, maka kita juga harus menjaga. Sama umat Buddha juga demikian, umat Kristen juga. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bante. Ini pertanyaannya ada beberapa, Bante. Apa masih bersedia kita lanjutkan, Bante? Boleh, lanjutkan. Sudah 25.7. Bante ada waktu sampai jam berapa? Sampai capek sih tanyanya. Kalau ketawa terus kayaknya nggak capek-capek kita soalnya nih. Oke, Bante, saya tanya yang berikutnya nih ya. Ini dari Daniel Andreas, Bante. Saya sedang terus berusaha untuk menghilangkan kemelekatan saya terhadap segalanya. Tolong beri saya saran segera agar saya bisa melakukan ini dengan efektif. Bagaimana, Bante? Untuk orang yang lagi belajar untuk melepas kemelekatan. Tapi bahayanya kalimatnya segalanya itu loh. Oh iya, ngeri juga sih. Segalanya. Jangan nanti nyanyi kamu lumpuhkanlah ingatanku, itu melepaskan segalanya itu. Enggak. Melepaskan bukan perihal tentang melupakan, tetapi tentang menerima kondisi sekarang sebagaimana adanya. Setuju. Ini maksudnya mungkin melepaskan segala hal tentang seseorang atau sesuatu yang pernah dia miliki atau yang pernah terjadi. Yang ingin saya katakan di sini adalah sering kita kalau melepaskan itu harus lupa gitu. Enggak. Tapi melepaskan adalah mulai dari menerima kondisi sekarang sebagaimana adanya, ya memang sudah berbeda. Sudah seperti ini.
kalau kita berusaha melupakan, melepaskan, malah semakin muncul dalam pikiran kita. Tetapi kita belajar hidup di sini sekarang saat ini, menerima kondisi yang ada sebagaimana adanya. Kalau memang kehilangan seseorang, bahwa kita bisa menerima kondisi yang ada sekarang sebagaimana adanya, kita bisa belajar untuk melepaskan dengan ikhlas tanpa terikat dan mengikat. Kedua kalimat tanpa terikat dan mengikat. Melepaskan bukan berarti harus melupakan. Ya. Tapi kita menikmati momen sekarang di sini saat ini. Kalau kita nggak bisa menerima kondisi sekarang, sangat sulit untuk melepaskan pikiran-pikiran yang sudah terjadi masa lalu. Jadi lebih kepada ya udah terima sekarang di sini saat ini. Dan itu pun harus dengan praktek bertahap, latihan bertahap. Yeah. Kita tidak mungkin bisa melangkah ketika kita masih mengikatkan kaki kita di barang atau bahkan orang yang sudah tidak bisa bergerak lagi. Wow. Maka kita harus benar-benar ya lepaskan. Satu kalimat yang sering saya pakai adalah kita kadang-kala harus benar-benar merelakan kebahagiaan kecil untuk kebahagiaan yang lebih bermakna. Lebih bermakna. Kita sulit melepas karena kita tidak rela melepaskan sesuatu yang pernah membuat kita bahagia. Justru malah sekarang kita menderita terus. Padahal kalau kita bisa melepaskan hal itu, kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih bermakna. Ini salah satunya itu. Jadi bilang aja ke istilahnya bahwa kita jangan bilang ke dalam diri sendiri bahwa hidup saya bukan masa lalu dan hidup saya tidak ditarik oleh masa depan, tapi saya harus benar-benar hidup di sini sekarang saat ini, menikmati momen di sini sekarang saat ini. Disitulah kita belajar, maka perlu belajar mindfulness kan, menyadari sekarang di sini saat ini. Harus benar-benar fokus. Maka Samantha kan untuk belajar fokus, mindfulness kan belajar menyadari setiap gerakan semuanya, setiap fenomena pikiran kita. Yeah. Yang terpenting itu. Dan kita tahu mana pikiran yang dari masa lalu, mana yang pikiran yang akan masa datang, dan mana yang benar-benar kita prioritaskan untuk sekarang, di sini dan saat ini. Jangan kita terbelenggu oleh masa lalu yang membuat kita sulit melangkah, dan jangan sampai kita tertarik oleh keinginan masa depan yang berlebihan sehingga kita lupa, tertarik sampai kita lupa bahwa kita hidup sekarang di sini saat ini. Oke. Gini tuh. Iya. Tapi saya senang dengan tadi pernyataan Bante, pelepasan yang secara bertahap. Itu poin pentingnya juga ya Bante ya. Iya, karena kalau kita memaksakan sama meditasi paksa fokus pada objek, pasti malah akan sulit gitu. Akan sulit. Bahkan kita belajar dari Pangeran Siddhartha. Ternyata Pangeran Siddhartha mencapai kesucian itu tidak ketika Pangeran Siddhartha menyiksa diri. Justru malah Pangeran Siddhartha menyadari bahwa praktek menyiksa diri salah. Ya. Ketika paham itu, menyadari itu, mencapai Buddha gitu. Bukan pas menyiksa diri gitu. Tapi pas sadar bahwa penyiksaan diri bukan jalan. Gitu. Maka Gambilan bilang ada dua praktek yang harus kita hindari, yaitu terlalu berlebihan dan terlalu malas-malasan. Sama ada dua pikiran yang perlu kita hindari, yaitu terlalu menyesali atau mengkhawatirkan, menyesali masa lalu dan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Kalau dua hal itu terlalu kita ikuti, kita nggak bisa berpikir di sini sekarang saat ini. Jadi harus tahu namanya manajemen pikiran. Mana yang harus kita pikirkan, mana yang harus hanya boleh muncul dan setelah itu kita lepas kembali pada objeknya. Gini tuh. Bante, sebetulnya ini karena ngomong dengan saya aja Bante jadi terlalu banyak ngomong mindfulness-nya, atau memang sehari-hari Bante ngomong memang mindfulness juga? Karena pertanyaannya gitu. Oke. Saya kira Bante berusaha menyesuaikan. Johan ngomongin mindfulness nih, saya harus sama nih kayaknya nih. Enggak ya Bante ya?
Nggak juga sih, karena ya kalau berbicara Buddhis ya akan berbicara pikiran ya. Setuju. Kalau berbicara pikiran akan berbicara dengan kesadaran. Nah, ini salah satu cara saya sedang bicara sama siapa. Kalau sama yang podcast lain ya harus smart people dong. Tuh ya, smart people dong. Tapi by the way saya salah fokus dengan ini. Dengan bio-nya Bante di Instagram. Apa Madena Sampadeta? Ya itu di beberapa saya ya memang harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Nah, segala sesuatu itu tidak kekal, maka berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan pertama kali John tanya tentang tato, itu di badan saya ada satu tato yang memang apa mandena Sampadeta. Oh. Karena harus mengingatkan saya harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Ingat ya teman-teman, itu apa Madena Sampadeta bukan hanya di bio, tapi sudah sampai di badan soalnya. Ada di badan, di transportasi juga ada, di beberapa program juga ada namanya apa Madena Sampadeta. Karena ya kita jangan merasa kehilangan Sang Buddha, tetapi ingat pesan terakhir Sang Buddha juga kan. Oke. Mantap. Karena kita di Buddhis kan mungkin kalau Habib biasa rindu dengan Nabi Muhammad. Kalau kita di Buddhis bukan kerinduannya, tetapi ingat pesan terakhir Sang Buddha. Pada para tua tidak perlu meratap menangis berlebihan. Wayada mata sangkara apa madina Sampadeta, bahwa segala sesuatu yang tersusun itu tidak kekal. Maka kalian harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Nah itu ada. Itu untuk diri kita, bukan untuk menyemangati orang lain aja, tetapi untuk diri kita. Okay. Maka kalau perlu di rumah masing-masing di atas pintu itu kasih stiker apa Madinah Sampadeta. Jika mau kerja lihat itu dengan bahasa masing-masing ya Bante ya. Kalau Medan pakai bahasanya Medan ya. Dan yang bahasa masing-masing sesuai lah. Ya kalau teman-teman biasa yang dari Muslim di mobilnya belakang kan tulisan Arab itu. Nah kita juga bisa dan tulisan apa Madinah Sampadeta kan bisa juga. Wah. Meminimalisir kecelakaan sih itu. Iya. Anti ngebut. Oh kalau itu harus ganti paramang tapotipikan. Waduh. Oke Bante, kita pertanyaan berikutnya Bante ya. Ini dari Aping Cia. Izin bertanya Bante, saat meditasi mengamati pikiran selalu mengembara dan rasa kebas sakit, apakah terus kita sadari bahwa itu anicca atau kita abaikan aja Bante? Oke, mungkin dari teman-teman udah banyak mengikuti kelas meditasi dari berbagai guru, trik. Karena tanya sama saya jawab ya ketika meditasi. Yang pertama ketika rasa sakit muncul, pikiran muncul itu diperhatikan sampai hilang. Ada yang harus langsung dipotong. Itu biasa ajanman. Antaranya kalau kakimu sakit, potong. Tanganmu sakit, keram, potong. Ini ternyata yang dipotong bukan kakinya, bukan tangannya, tapi rasa sakit. Kembali ke objek. Jadi mungkin teman-teman bisa coba keduanya. Kita di tipe yang mana? Ketika sakit, perhatikan sampai sakitnya hilang, nanti sakit itu hilang, bisa. Ada yang ketika diperhatikan malah semakin sakit. Ada yang tipe orang seperti itu. Tergantung. Jadi kita cocok yang mana? Ketika kaki kebas, perhatikan sampai hilang atau potong rasa sakit itu kembali ke pikiran. Tetapi kalau pikiran mengembara, saya sering ibaratkan kita hanya jadi sapam. Tahu pikiran yang masuk sama yang keluar, tetapi kita tetap fokus pada menjaga nafas kita, fokus pada nafas kita. Itu untuk latihan awal saja, fokus pada objek itu sendiri. Kalau tahu memang pikiran muncul itu ya terima, sadari, lepaskan, kita kembali ke objek. Jadi teori untuk pikiran muncul ketika kita meditasi itu terima dulu, kemudian sadari bahwa oh ini bukan pikiran yang seharusnya saya pikir. Saya kan habis meditasi, terima, sadari bahwa ini bukan yang saya prioritaskan, kemudian itu lepaskan, kita kembali ke objek. Jangan diikut oleh pikiran. Kalau rasa sakit ada dua tadi, bisa diperhatikan, bisa langsung potong, lepaskan. Tergantung dari kita di bagian orang yang mana. Sama objek anapanasati, ada yang melalui hidung, ada yang melalui perut.
Ada orang yang memperhatikan hidung malah nggak tahu, bahkan nggak terasa, bahkan hilang, bahkan malah mengatur panjang pendek. Tapi ada yang cocok dengan perut. Yang saya pelajari dulu dari mendiam Bandung Kinadamu itu bisa memperhatikan pembung kemesnya perut. Kalau memang di hidung itu tidak terasa, karena memang ada tipe orang yang seperti itu. Mungkin itu. Ini versi yang seriusnya. Oke, Bante. Ya, ini pertanyaan berikutnya, Bante ya. Terima kasih. Andreas Pencaksono. Bante, saya mau bertanya lagi, bagaimana menerapkan mindfulness saat berinteraksi dengan orang berbeda keyakinan? Sama yang tadi ya. Sama ya, intoleransi tadi ya, tentang intoleransi ya. Nah, cuman itu sebenarnya nggak ada objek yang di luar diri kita. Begitu jadi praktek mindfulness kepada diri kita itu nggak pengaruh sama keyakinan, beda keyakinan, apapun itu nggak pengaruh. Karena kita perlu sadar setiap saat, fokus, dan itu yang membentuk kebijaksanaan kita ketika berpikir kepada orang lain. Ketika kita terbiasa terlatih dengan mindfulness atau meditasi itu sendiri, maka kebijaksanaan muncul. Ini perlu ditanggapi atau enggak? Itu lebih kepada security ke diri kita. Bukan kok objeknya ini tidak sama apa-apa. Enggak, tapi ke kita. Nah, maka salah satu manfaat meditasi adalah kebijaksanaan, kan? Itu udah pasti. Karena kita melihat pikiran kita, mana yang perlu saya respon, mana yang enggak, mana yang perlu saya reaksi, mana yang enggak perlu. Nah, itu udah masuk ke dalam mindfulness sebenarnya. Oke. Bante, ini dari ngomongin meditasi, saya udah dapat beberapa insight dari Bante. Ini ada pertanyaan lain, Bante, tentang yang harusnya dibicarakan di belakang stage, tapi saya tertarik juga untuk dibacakan. Bante, ini saya mau tanya dari Adi Sketch, apakah bisa saya menjadi umat Buddha tanpa pindah dari agama lama? Karena saya cocok dengan ajaran Buddha, tapi lingkungan saya tidak memungkinkan untuk pindah ke agama Buddha. Bagaimana, Bante? Bisa saja, ini sering saya katakan, bahkan untuk praktek ajaran Buddha itu nggak harus menjadi umat Buddha, tetapi untuk menjadi Buddha perlu menjadi umat Buddha. Untuk menjadi Buddha? Oh iya, betul. Iya kan? Iya, iya. Jadi praktek ajaran Buddha apapun, agama apapun bisa. Tapi untuk menjadi Buddha, karena kalau udah belajar Buddha pasti tahu konsep menjadi Buddha atau mencapai kebudayaan itu bagaimana. Harus memiliki keyakinan terhadap Triratna, kan? Iya. Betul. Jadi untuk mempraktekkan ajaran Buddha tidak perlu menjadi umat Buddha. Tetapi untuk mencapai Buddha perlu berkeyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, ini secara ini ya, bukan secara tertulis atau apa ya, tapi secara benar-benar keyakinan. Mungkin yang dimaksud di sini berbeda. Yang dimaksud di sini kan mungkin login secara tertulis atau bagaimana lah. Ya, bilang Buddha, Dhamma, Sangha, Sarana, Gacchami di dalam hati atau benar-benar kalau memang benar-benar kemudian menjalankan ajarannya, ya otomatis menjadi umat Buddha kan nggak harus diakui tertulis di KTP, bahkan di media kan, tapi benar-benar pun bisa. Yang udah Buddhis saja KTP-nya belum tentu dia umat Buddha kan. Masa umat Buddha masih tidak percaya hukum karma, istilahnya di situ. Ya. Bahkan masa umat Buddha kok nggak menerima tentang hukum perubahan kan. Itu ada menarik, itu mungkin suatu saat kita bahas tentang apa yang membuat kebutuhan Buddhis itu bagus juga. Bahkan umat Buddha ternyata bukan umat Buddha kan. Kita tidak menerima tentang perubahan, kita tidak menerima tentang mungkin ya 4 kebenaran mulia, tidak menerima tentang konsep hukum karma. Berarti kan bukan Buddhis berarti. Secara filosofis dan juga secara gaya hidupnya bukan Buddhis ya, Bante ya? Bukan Buddhis sama sekali. Itu hanya identitas saja. Bahkan ada yang identitasnya nggak Buddhis, mungkin secara pemikiran dan kehidupan lebih Buddhis. Tapi Bante Buddhis dari kecil ya? Di Pati itu ya? Nggak juga sih. Nah, karena ibu saya Buddhis, bapak saya
nggak Buddhis gitu. Jadi saya dari kecil sampai sebelum zaman era itu Islam sebenarnya, Apa itu? Islam Buddha. Oh, dibalik Isbut. Saya udah mulai nangkep nih jokesnya nih. Ya karena maka dari itu walaupun saya udah jadi biku, saya bukan hanya punya umat Buddha, tetapi punya masyarakat umum gitu. Maka walaupun uh, untuk menjadi biku itu kan cara hidup saya, tetapi untuk mengabdikan diri itu kan kewajiban saya. Gitu. Istilahnya di situ. Maka dari ajaran Buddha diajarkan di masyarakat manapun ya nggak masalah karena saya rasa itu membawa manfaat bagi semua makhluk. Oke. Doa kita dibutuhkan semoga semua makhluk bahagia. Maksud hanya peduli sama yang berbeda yang lain. Oke. Ya Bante, kita ke pertanyaan berikutnya Bante ya. Ini pertanyaan tapi agak serius nih Bante. Ini saya dapat dari Instagram tadi. Ini kita bisa lihat di slide pertanyaan. Ini dari Monica Lims Fit Moms. Bante, apakah boleh kalau meditasi vipassana dengan membuka mata, merenungkan, dan sesekali dengan membaca dharma yang sambil dikasih jeda untuk merenungkan atau harus benar-benar dengan menutup mata Bante? Jadi dia tanya, apakah untuk mencapai pandangan terang terhadap dhamma itu harus tutup mata atau bisa buka mata? Lebih fleksibel gitu maksudnya. Sebenarnya kita di tahap pembelajaran dhamma kan ada juga, ada namanya Sudaningsati, Dhammanusati, dan Sanganusati. Kalau ini pertanyaan ini maksudnya kan Dhammanusati, perenungan terhadap dharma itu sendiri. Yeah. Bahkan meditasi itu ada beberapa poin meditasi. Pertama adalah meditasi untuk memang penerangan atau meditasi untuk ya pencapaian lah kalau kita secara Buddhisnya. Ada yang meditasi perenungan, merenungkan setelah kita belajar dhamma atau membaca dhamma. Ada yang meditasi untuk ketenangan saja. Nah itu. Bahkan kalau di vipassana sebenarnya kan kalau udah masuk yang benar-benar retreat benar-benar vipassana, itu kan untuk penerangan sebenarnya kan untuk fokus di meditasinya. Yeah. Maka kita kalau di Theravada ke vipassana nggak ada objek kalimat-kalimat atau pelafalan-pelafalan lagi. Bahkan kalau udah mendalam lagi, bahkan memperhatikan keluar masuk napas itu pun udah harus ditinggalkan juga. Benar-benar kalau udah benar-benar bisa memegang pikiran itu sendiri, bahkan objek semua itu kan nggak perlu lagi. Ibaratkan kan seperti objek itu kan seperti rakit untuk nyebrang. Tapi kalau udah sampai seberang, ya nggak usah dibawa objeknya. Gitu. Meditasi itu seperti dharma kan, kalau kita udah sampai sana ya nggak perlu. Tetapi kalau di tahap latihan, misalnya cuman ranjungnya di sini kan ada kalimat vipassana. Karena kalau kita bilang vipassana biasa kan ke Theravada. Yeah. Dan kalau yang mungkin yang lain, misalnya melafalkan nama Buddha atau lain sebagainya, itu kan bagian dari objek juga. Atau merenungkan berkali-kali kalimat dharma, itu kan objek juga, Dhammanusati. Di situ benar-benar Dhammanusati itu perenungan terhadap kebenaran dharma. Jadi Sanganusati kan nggak bisa kita renungkan sebenarnya, tapi praktekkan kepada sangha, komunitas para Buddha. Kalau Buddha Nusati kan bukan hanya perenungan rupa Buddha, tetapi sifat-sifat Buddha itu sendiri. Kalau masuk pertanyaan ini tadi, itu ke Dhammanusati. Bagaimana ketika kita mendengar ajaran, mengetahui ajaran, kita tidak langsung percaya begitu saja, tetapi kita renungkan. Kalau di dalam pembelajaran Tantrayana, itu namanya memeditasikan ajaran. Memeditasikan ajaran. Dan itu masuknya pada kalimat juga, kamu jangan percaya begitu saja, bahkan dari ajaran saya. Memang, kadang-kala kalau kita membaca buku, misalnya saya ngomong, yang ditangkap orang belum tentu seperti yang ingin saya sampaikan. Yeah. Maka perlu direnungkan, biar nggak berbeda. Saya menyampaikan tentang meditasi, bahwa harus benar-benar meditasi untuk melatih pikiran, tapi orang yang mendengarkannya nanti supaya sakti. Maka harus merenungkan ajaran. Karena waktu itu saya pernah ikut pelatihan tentang
Nah, di tantra yang juga ternyata ada namanya memeditasikan ajaran. Itu ada merenungkan benar-benar memang meditasi, tapi dengan beberapa kali merenungkan apa yang kita baca tadi, apa yang diajarkan tadi, apa yang kita dapat satu hari ini. Benar nggak? Merugikan saya atau orang lain nggak? Ini kalau saya praktekkan nanti keberatan nggak? Atau mengganggu orang lain nggak? Sesuai nggak? Itu namanya memeditasikan ajaran. Ya kalau di bahasa kita ya bisa dibilang meditasi ehipasiko sih. Tidak mempercayai begitu saja dengan itu. Mungkin itu. Oke. Makasih Bante. Bante, ini kita bahas 3 pertanyaan lagi Bante ya, karena udah sudah 20. Oke. Bante, ini ada dari Monica Lims lagi, dia tanya, mumpung kita lagi bahas tentang samatha juga. Itu kalau meditasi samatha diizinkan nggak dengan musik meditasi Bante? Kan kadang-kadang kalau di wihara kan kita sering dengar ya, ada dicampur-campur dengan sabe, sata, atau kayak instrumennya aja bahkan. Menurut Bante gimana? Ya, inilah kadang kreatifnya umat Buddha ya, kreatifnya umat Buddha. Sedangkan di dalam meditasi kan sudah disediakan ada banyak objek di situ, ada beberapa objek tapi yang masih ada 40 lebih. Ada tentang cahaya, ada tentang warna, ada tentang bidang sati tadi, ada tentang anapanasati dan lain sebagainya. Cuman beberapa guru meditasi yang ini tidak terikat pada aliran manapun ya, guru meditasi lah. Ada yang menyarankan dengan musik atau kalimat pujian terhadap diri. Itu kan untuk ketenangan. Biasa orang-orang untuk ketenangan, untuk kenyamanan, bagaimana bisa mengalihkan kekhawatiran dan ketakutannya, karena keyakinannya terhadap diri, misalnya Namo Amitabha langsung atau Brahma Wihara, itu udah bisa membuat diri kita tenang, karena disitulah muncul yang namanya sadabalan, kekuatan keyakinan, mengulang-ulang nama Buddha itu sendiri. Bisa juga tidak ada yang melarang, dengan hal itu. Waktu itu pernah saya bertanya seperti itu karena pas awal-awal meditasi dulu saya masih menggunakan kayak malah tasbih gitu kan. Kalau biasa saya ngajar atau ngajar meditasi di pesantren, mereka menggunakan itu dengan kalimat zikir mereka. Tapi kalau di Buddhis ya dengan kalimat Buddha, kembali dengan kalimat Buddha itu sendiri. Sebenarnya kan objek yang berbeda, tapi metodenya sama. Kalau musik tadi kan bagaimana kita memfokuskan pikiran pada hal itu. Tetapi itu untuk latihan saja di tempat tertentu. Maka setiap guru meditasi yang paling banyak adalah anapanasati, karena kamu kemanapun bisa, selagi masih hidup bisa menggunakan anapanasati. Tapi kalau pas lagi musik, kamu nanti ketinggalan musiknya, atau lagi di tempat yang nggak bisa atau nggak ada musik, kamu nggak meditasi. Kamu tidak bisa jadi malah keterikatan terhadap kenikmatan musik itu. Malah bertentangan dengan tujuan meditasinya ya? Ya, maka harus bisa juga, harus yakin dulu saya nanti jadi terikat nggak dengan objek itu. Nah, malah bukan meditasi lagi, tapi seperti ada tipe orang yang kalau mau tidur itu harus dengar musik, kalau nggak bisa tidur. Itu awalnya bingung, tapi terakhir kan jadi penyakit. Iya. Itu sama meditasi juga seperti itu. Meditasi sendiri, maka perlunya di situ kadang nanti kalau meditasi harus ada guru pembimbing. Saya bilang harus ya, kalau belum yakin sendiri harus, karena kalau enggak, kalau di Buddhis istilahnya, kalau saya sering, kalau dulu Bante Santa itu menguraikan kan tentang vipanasa, pandangan salah itu sering muncul kepada orang yang semangat sebenarnya bagus untuk meditasi baca kamu, tapi nggak ada guru pembimbingnya, jadinya vipanasa, pandangan salah. Mungkin itu salah satunya. Iya, saya juga dapat dari Instagramnya Bante nih, di slide udah saya tampilkan juga. Ini Bante bilang kayaknya belum lama di IDN ya, IDN Research Institute. Bante bilang betul,
lebih internasional. Iya, jadi Bante bilang meditasi itu lebih daripada teknik untuk relaksasi ya Bante ya, tapi dia memang teknik yang latihan mendalam untuk menambahkan self reflectionnya, kemudian juga ada kebijaksanaannya. Itu yang mungkin orang jarang tahu sih ya Bante ya, tentang itu ya. Iya, karena orang memandang mindfulness itu untuk pengobatan saja. Kalau di dunia, di masyarakat umum ya. Ya. Bahkan di saat-saat ini. Nah, di saat-saat ini orang kalau berbicara tentang mindfulness, mereka selalu berkaitan dengan kesehatan mental atau penyembuhan. Maka mereka tidak sampai pada apa ya, dibilang kebijaksanaan apa itu enggak, arahnya enggak ke sana. Karena orang membranding mindfulness dengan penyembuhan. Bahkan kalau kita lihat di Bali, di mana sekarang berjamur tempat-tempat retreat, tapi untuk penyembuhan luka, luka batin dan lain sebagainya. Dan jadi tren baru, orang ada beban sedikit, katanya healing, tapi pas pulang stres lagi. Ini bukan penyembuhan gitu, tapi hanya pelarian diri. Banyak mindfulness dijadikan pelarian diri karena marketingnya kan untuk healing atau penyembuhan jiwa. Ya. Nah, kalau hanya sebatas itu, agak benar-benar. Ya. Oke. Kalau hanya sebatas di situ, sampai kapanpun untuk perkembangan kebijaksanaan kemana itu nggak ada. Karena orang hanya seperti minum obat saja. Pas dia sakit, itu mindfulness, bukan latihan bertahap. Orang stres baru ikut meditasi, kalau nggak stres dia nggak. Nah, ikut retreat, ikut kelas meditasi ketika dia ada masalah pikiran. Padahal kalau kita mau nggak kena virus, kita harus vaksin, vaksin. Nah, masalahnya orang sekarang lebih sering kalau udah kena virus baru berobat. Iya. Sama seperti meditasi. Justru meditasi harus kita lakukan ketika kita belum perlu meditasi itu sendiri. Betul. Karena ketika ada tantangan dan rintangan, kita udah siap. Nah, yang harus diluruskan saat ini adalah mindfulness bukan hanya tentang penyembuhan. Karena kalau di masyarakat kan umum lah, misalnya kalau belum masuk ke nama retreat yang Buddhis gitu, karena berhenti di penyembuhan. Dan sebenarnya bukan penyembuhan, tapi untuk pelampiasan tenang di situ. Pas sudah pergi, yang nggak dibawa kemana-mana. Maka meditasi Buddhis itu yang saya ungkapkan di awal tadi, meditasi itu bukan ketika kita duduk bersila, berjam mata, perhatikan napas, itu latihan meditasi. Tapi meditasi sebelumnya ketika kita pergi. Ya. Sama kalau di masyarakat, saya juga dengan perumpamaan Bante Utama waktu itu bilang. Jadi meditasi di dalam ruangan itu seperti orang latihan bela diri, taekwondo, pencaksilat. Tetapi masalahnya kadang-kala orang yang udah latihan taekwondo, pencaksilat, pas mau dirampok, mau dipukul, dia nggak melawan. Dia bilang, oh saya tidak sedang memakai baju pencaksilat, saya sedang tidak di dalam ruangan. Lu kan punya kemampuan itu. Sama waktu itu saya pernah buat konten sama salah satu umat, pas dia sering meditasi, tapi pas di jalan ya klakson marah-marah. Pas tuh bilang, lu kamu kan sering meditasi, dia jawab, kan saya sekarang sedang tidak meditasi. Jadi boleh marah-marah, boleh emosi gitu. Nah, sama halnya seperti itu. Jadi mindfulness tadi bawalah di dalam kehidupan sehari-hari, makanya sadar setiap saat. Mindfulness pas ikut Coach misalnya, itu latihan meditasi. Itu harus adonan bahan-bahan untuk mindfulness. Tapi yang mindfulness sesungguhnya ketika udah selesai meditasi itu sendiri, itu di situ mindfulness baru bermanfaat. Maka
kalau umat Buddha kadang tanya sama saya, bagaimana Bante kita mengetahui perkembangan meditasi saya? Apakah saya sekarang bisa 2 jam berkembang, fokus 5 menit berkembang? Ya. Apakah ketika kamu di rumah, anaknya ribut dan sebagainya, sudah nggak marah lagi? Ketika pikirannya muncul banyak tagihan, banyak hutang, apakah bisa tenang? Bilangnya di situ, perkembangannya justru malah di situ. Dan saat meditasi, kalau duduk 1 jam, 2 jam, tenang, bisa, karena dilihat di fasilitas AC, lampu dimatikan. Orang semua yang ikut di situ orang yang memang meditasi, tidak mengganggu kamu. Tapi kalau di sana, di rumah, coba meditasi dalam pikiran. Walaupun terganggu, walaupun banyak tantangan, bisa fokus, nggak marah. Itulah perkembangan meditasi. Oke. Di rumah bahkan suara ayam aja jadi gangguan, Bante. Ya, ada satu gangguan yang disengaja pun marah gitu. Alarm pagi udah dinyalakan dia sendiri, nah pas hidup malah dimatikan. Dia juga repot nih. Oke Bante, 2 pertanyaan lagi ya Bante ya. Ini dari Noma Nono. Ini bertanya, mohon pencerahannya Bante, bagaimana cara biar gak gregetan dengan orang yang suka menyalahkan orang lain, padahal yang bersangkutan yang menyebabkan masalah. Ini udah troublemaker, playing victim lagi. Ya. Satu kalimat yang ingin saya sampaikan, pesan yang bisa, lihatlah apa yang sudah dan belum dilakukan oleh diri sendiri. Tidak perlu lihat apa yang sudah dan belum dilakukan oleh orang lain. Kalau orang lain menyalahkan kita, tapi kita tidak salah, ya sudah, biarkan saja. Kalau kita tidak punya kapasitas dan tidak punya power untuk ngomong, mending kita mundur saja. Tapi kita, kalau memang itu benar, perbaiki. Kalau itu nggak benar, ya sudah, biarkan saja. Karena kadang-kala kita berusaha membela diri kalau kita nggak salah, tapi kita nggak punya power, nggak punya kekuasaan, nggak punya power, tapi kita mau ngomong. Belajar aja dari pemerintah, rakyat kecil kan nggak ketinggalan. Kalau udah terdesak di ujung baru masuknya podcast Om Deddy ya nanti. Ya, istilahnya itu sih. Kalau saya sering bilang gitu bahwa pengalaman lah istilahnya tentang hal-hal seperti itu. Kalau saya sih, kalau orang menyalahkan kita lagi batin, kalau memang kita nggak salah ya sudah, apa yang kita harus. Tapi kalau kita salah ya udah, perbaiki. Ngapain kita terlalu pikir? Kalau kita bisa selesaikan ya dalam hidup ini kan masalah hanya 2. Yang pertama masalah yang bisa diselesaikan, yang kedua masalah yang nggak bisa diselesaikan. Kalau masalah itu bisa diselesaikan, udah nggak usah terlalu dipikir berat-berat, selesaikan. Tapi kalau masalah itu memang nggak bisa diselesaikan, ya udah, mati, nggak usah dipikirkan. Kalau tahu nggak bisa diselesaikan, kok masih dipikirkan? Itulah kan kebodohan yang disengaja. Iya. Kebodohan yang disengaja. Bante, terakhir ya Bante ya, pertanyaan nih ya. Ini dari DX Media Reborn. Nah udah ya Bante, mohon pencerahannya. Bagaimana cara kita untuk mengontrol nafsu indria yang baik setelah melakukan meditasi? Nafsu indria Bante. Waduh, ini kalau kepada kopi agak berat juga nih. Saya juga belum bisa kasih solusi. Gimana Bante? Ya, kita harus tahu mana yang menjadi kebutuhan, mana yang memang hanya sekedar keinginan, dan mana yang kalau itu nggak dituruti pun nggak masalah, mana yang itu hanya sebagai pelampiasan kita. Jadi inti poinnya di situ harus bijak aja. Misalnya aku dia ingin ini itu hanya keinginan kamu atau memang keperluan kamu, atau nggak pun nggak apa-apa gitu. Kadang-kala kita memaksakan sesuatu yang kita nggak pun nggak apa-apa, tetapi hanya keinginan kita yang berlebihan. Karena bahkan sampai seumur kehidupan kita sekarang, hampir
80% kita melakukan sesuatu yang kita nggak perlu, tetapi karena orang lain seperti itu kita harus seperti itu. Orang lain apa kita harus apa, padahal kita nggak perlu, kita nggak pun nggak apa. Itulah salah satunya bagaimana kita melatih hati indera kita dan juga berbahagia dengan cara sederhana. Karena penderitaan yang kita sengaja adalah menuruti keinginan kita yang itu tatarannya dari orang lain, yang kita nggak pun nggak apa, kita nggak turuti nggak jadi masalah sebenarnya. Jadi sumber penderitaan kita itu keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita itu nggak terlalu membuat kita menderita. Saya ingat salah satu kalimat dari Mahatma Gandhi, seisi dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk hidup, tetapi tidak cukup memenuhi keinginan satu manusia. Sama India kita juga jadi, kalau kita keinginan kita nggak akan pernah. Maka yang sering saya katakan, berusaha menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya, bukan berusaha menjadi lebih baik dari orang lain dalam hal apapun, dalam hal meditasi, latihan, apapun itu. Berusahalah menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya, bukan menjadi lebih baik dari orang lain. Karena kalau dari orang lain, kita kita bukan hanya muncul dari pikiran kita, tapi objek yang di luar diri kita yang bukan dari pikiran kita. Karena tantangan sekarang bukan hanya dari dalam pikiran kita, tapi dari apa yang kita lihat baru ke pikiran kita. Kalau kita nggak bisa membedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, kita menghindar. Oke. Berarti dari pembicaraan kita selama kurang lebih 2,5 jam ini, saya dapat banyak insight terkait bahwa praktek Buddhis dan juga dunia modern. Jadi kita ini adalah berada di posisi agama yang sebetulnya ajaran kuno, tapi dia selalu relevan dan modern ya Bante ajarannya. Dan kita sebagai para praktisinya ini harus selalu bisa menyesuaikan di setiap zamannya ya Bante ya. Nah, agama Buddha memang kuno, tapi tidak ketinggalan sana. Kalau dibilang agama Buddha itu kuno, Jawa memang kuno. Agama Buddha memang kuno, udah 2600 tahun. Cuman tidak ketinggalan zaman. Maka jangan sampai kita praktisi Buddhis, jangan sampai ketinggalan zaman. Bante terakhir, ada satu quotes yang Bante tadi buat dengan Bante Damasubo nih. Ojo mengeleng butuhe urip, nganti lali gunane urip. Mungkin sebagai penutup Bante bisa jelaskan ini dari penutup Bante. Ya. Gimana Bante? Betul. Jangan hanya ingat bahwa kita butuh hidup. Kalau istilahnya jangan hanya mengejar sesuatu, mencari sesuatu untuk kehidupan kita. Tapi ingat gunanya hidup. Kalau dalam bahasa Indonesianya yang benar-benar bisa kita lebih mudah ngerti, jadi hidup itu harus menghidupkan kehidupan orang lain, bukan memanfaatkan kehidupan orang lain untuk kita bertahan hidup. Dan kita sebagai manusia tidak cukup hanya berkembang biak, tetapi harus berkembang biak. Wah, ini yang sudah saya hafal dari tadi tuh. Tapi belum keluar, ternyata keluarnya di akhir. Oke. Ya baik Bante, terima kasih. Saya senang hari ini bisa diskusi dengan Bante. Padahal saya seringnya tuh cuma lihat stalking aja di YouTube. Kemudian juga Bante ada ngobrol sama Aska, saya tonton loh Bante itu sampai habis itu. Sama adiknya Aska yang adik angkatnya itu. Nanti akan ngobrolan lagi. Iya. Terima kasih Bante. Dan saya tetap dorong Bante untuk selalu jadi seperti ini. Untuk mengayomi anak-anak yang muda. Tadi Bante bilang yang muda ini, aduh kasihan sekali ya. Nanti diperhatikannya kalau udah disodorin proposalnya aja. Ya, terima kasih Bante waktunya. Teman-teman juga terima kasih atas perhatiannya. Itulah pembicaraan saya dengan Bante terkait dengan praktik Buddhis dengan dunia modern.